terima kasih kesempatannya. Saya Satra dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sebenarnya mau mengingatkan pertanyaan yang semalam yang belum sempat terjawab, Pak, yang tentang pembuatan pur untuk rumanensia. Semalam kan belum sempat terjawab karena sayang alatnya sudah ada di kami, itu sudah dikasih tapi belum bisa mengaplikasikannya. Kedua, tadi ada titipan dari teman bahwa rupanya di daerah teman ini ada limbah sawit yang begitu banyak, solid itu, bagaimana untuk menjadikan pupuk yang baik gitu. Kemudian terakhir juga ada titipan dari sebelah, bagaimana menyelamatkan jahe yang terkena busuk akar itu yang mengakibatkan gagal panen. Itu saja, Pak, terima kasih. Baik, begini. Baik, saya akan jelaskan tentang konsentrat untuk pakan ruminansia. Yang dimaksud dengan konsentrat itu adalah sebenarnya pakan complete feed yang sudah lengkap, yang memenuhi semua kebutuhan gizi. Jadi kata konsentrat itu, Pak, munculnya dari kata complete feed, pakan lengkap. Lengkap ini berarti mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, terus lemak, protein, dan serat. Nah, kemarin saya sampaikan, kita harus cari dulu bahannya karbohidrat apa. Seandainya karbohidrat kita penuhi dari singkong. Supaya kita perlu protein, kita tambahkan daun singkong. Kemudian vitamin. Vitaminnya kalau mau instan kita bisa pakai premix. Vitamin juga kalau seandainya paling lengkap dari apa? Dari buah dan sayur kalau seandainya yang gratis. Kemudian mineral, berarti kita kasihkan di situ garam. Kemudian lemak, seandainya di dalam konsep integrated, lemak itu paling banyak di mana kandungannya? Di daun-daun yang tebal, daun talas, daun azolla, itu boleh untuk lemaknya. Protein kita ambilkan dari jagung boleh, dari kedelai boleh, dari daun singkong juga boleh. Nah, semua bahan tadi dihitung. Berapa persentasinya untuk mencapai pertumbuhan berapa? Artinya mencapai ADG berapa? Seandainya pelihara sapi, saya kepingin sapinya ini pertumbuhannya cepat. Berarti yang kita butuhkan karbohidrat tinggi dan protein tinggi. Nah, tapi kalau kita beracuan kepada bahan-bahan yang beli di sini, harganya pasti mahal. Karena itu, tanamlah. Saya balik, apa yang ada? Tadi kalau masnya bilang, Pak, di sana ada solid, ya gunakan solid sebagai lemak dan protein. Terus yang kedua ini butuh seratnya dan itunya, boleh dari singkong untuk karbohidrat ditambah dengan rumput-rumput liar pun boleh. Atau jungle boleh, jungle jagung boleh untuk seratnya. Nah, setelah semua terkumpul baru diproses untuk jadi pelet. Oke. Jadi yang dimaksud dengan pelet atau konsentrat itu sebenarnya adalah makanan lengkap, complete feed. Oke, ini untuk pakan. Yang kedua kalau untuk jahe. Kalau jahe yang terlanjur sudah kena busuk, penyelamatannya gimana? Dicabut, dipanen. Terus yang kedua supaya ini tidak menyebar, rendam dengan kunyit boleh supaya tidak menyebar. Kunyit itu antibakteri. Terus yang kedua kalau tidak gitu taruh di abu. Kalau masih bisa dijual, dijual. Kalau tidak gitu yang dipotong, yang rusak-rusak jadikan sebagai obatnya ternak. Yang bagus selamatkan, masukkan abu, dikasih garam, bisa ditanam lagi. Supaya apa? Supaya bisa tetap menghasilkan. Tapi minimal kan selamat, satu rumpun yang kita cabut seandainya selamat 2-3 rimpang kan jadi 2-3 rimpang. Bapak Ibu di konsep jahe itu begini loh. Jahe itu kan kita buat nih dalam plastik nih. Pertama 10 cm, 1 bulan tambah tanah, tambah tanah, tambah tanah, tambah tanah, sampai tertinggi bisa 50 cm di usia 6 bulan. Tujuannya apa? Jahenya kan banyak besar di sini. Nah, jahe ini Bapak Ibu kalau mau kepingin sukses dari jahe sama. Jangan mulai dari yang besar, buat kecil, polybag, polybag, polybag. Kalau sudah pada waktunya, asal jangan serakah, medianya benar,
Terus cara tanamnya benar. Satu polybag ini bisa keluar 2-3 kilo. Kalau pas harga jahe mahal ya alhamdulillah. Tapi ini 2 tahun ini jahe tidak bergerak harganya ini. Yang mahal jahe kaca. Tapi kalau jahe kaca masih 20.000 satu polybag sudah dapat 60.000 setahun. Nah isengnya gimana? Begini, ketika panen yang jelek-jelek kasih abu lagi, tanam lagi. Jadi jahe itu usia 40 hari sampai 60 hari bisa dipecah Pak, bisa ditanam terus, dikembangkan terus. Itu caranya terbaik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ingat baik-baik, di pertanian itu tidak harus atu. Semua bisa dikerjakan. Pokoknya satu, apa yang Bapak Ibu senangi dulu. Setelah apa yang Bapak Ibu senangi, apa yang ada di tempatnya Bapak Ibu. Dan yang paling penting, apa yang mudah menurut Bapak Ibu. Kalau tidak senang, tidak akan mudah. Kalau orang senang itu yang sulit kayak apa jadi mudah, betul enggak? Siap. Ini seperti Bapak yang Semarang ini pelihara ayam bangkok itu susah. Bibitnya aja jutaan. Ngerawatnya gitu. Kalau enggak senang ya enggak dilakoni kok, betul enggak? Jelas gitu. Terus yang ini saya jelaskan ini, yang tadi untuk masalah sawit. Solid. Pupuk sawit. Pupuk sawit ini Bapak Ibu adalah khusus. Kenapa saya katakan khusus? Bahannya nomor 1 adalah solid. Solid ini kita ngitungnya saya pakai 1 truk ya. 1 truk itu kurang lebih sekitar 6 ton. Apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Siapkan kolam modelnya begini. Tingginya 1 meter, yang depan 1,5. Ini dibuat para-para. Ini kayak di belakang kayak pupuk horti tadi. Ukurannya adalah 2x3 2 biji. Ini untuk proses 1 truk. Terus bahan yang kedua yang dibutuhkan adalah dedak padi. Dedak padi sebanyak berapa? 120 kilo. Yang ketiga adalah katalis 5 sebanyak 120 liter. Cara prosesnya begini. Siapkan dulu tandon air untuk ngisi kurang lebih sekitar 1.200 liter air. Kemudian masukkan dedak padi di dalamnya sini. Dibiarkan selama 2 minggu. Setelah dia 2 minggu ini berubah jadi cuka. Setelah dia jadi cuka, Bapak Ibu baru belikan solid, taruh di sini. Ini 2 bak penuh untuk 1 truk. Nanti dicampur dengan ini, ditampur dengan katalis. Terus airnya yang keluar setiap hari dioksidasi, dikembalikan ke sini pagi dan sore. Lakukan selama 14 hari. Sudah jadi. Kayak buat pupuk horti tadi, oksidasi. Sebentar, sabar dulu, santai. Bisa dipahami kira-kira? Ini keluar ada 2. Yang pertama pupuk padat dan yang kedua adalah kompos cair, pupuk cair. Dosis pemberian 1 kilo per 6 bulan sekali yang padat, 1 liter per 6 bulan sekali yang cair. Sudah. Tadi bapaknya tanya, kenapa sih Pak dosisnya kok cuma 1 kilo? Gitu. Orang pasti takut Pak. Wong pupuk buatan sendiri malah 1 kilo, pupuk kimia 10 kilo gitu loh ya. Kenapa alasannya? 1 kilo ini sama dengan 10 kilo urea. Terus yang kedua, kenapa dosisnya cuma 1 kilo? Ya tadi saya sampaikan. Seandainya 1 bulan itu cuma keluar 20 kilo basah, kalau ini dibakar habis, ini tidak sampai 200 atau 300 gram, 0,3. Maksimal itu 0,3. Jadi itulah menentukan dosis. Jadi Bapak Ibu begini, besok kalau sudah pinter buat pupuk semua, cara menentukan dosis tanaman itu kita buat ketika tanaman yang kita ambil, kita keringkan dan itu kita kembalikan. Itu konsepnya.
Mudah Pak buat pupuk sawit? Air. Lah kalau seandainya airnya Pak saya tidak mau air, pakai kencing sapi, boleh. Pakai kencing manusia, boleh? Boleh. Siapa yang kencing ya 1.200 liter? 14 hari Pak, 2 minggu. Ini cuman dibiarkan aja ya, diisi dibiarkan. Santai seperti apa Bapak? Santai, saya sudah digini-gini sama Bapak. Sabar, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Ini mic-nya, Mas, ini Mas, ayo Mas. Tenang Pak, kita akan ada acara perpisahan soalnya katanya Pak Bambang. Ini polisinya di grup Pak, ini minta maaf. Dia enggak sekejam yang diceritakan. Selamat sore Pak, saya Ardika dari Lombok. Saya sedikit aja Pak, karena di sini tidak ada gambarnya di 1005. Saya mau menanyakan tentang cacing Pak. Baik. Saya butuh cacing, tapi saya malas untuk nyarinya ke sana kemari. Cacing tanah secara khususnya. Lumbrikus ya. Cacing tanah. Gimana caranya memindahkan atau memperbanyak cacing tanah itu biar bisa kita nanti sebagai pangan pendamping setelah kita punya ayam atau bebek atau belut Pak. Belut. Ya, belut. Dan gimana cara buat media belut yang baik? Ya mungkin itu aja Pak. Baik. Terkhususnya cacing dulu Pak. Baik, siap. Ya, terima kasih. Cacing itu Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Jadi seorang miliarder itu tidak harus dari ayam, tidak harus dari kambing, dari apapun boleh, termasuk cacing. Cacing itu termasuk binatang yang cepat. Tapi kenapa saya tidak ajarkan kita masukkan dalam materi resmi? Karena jual cacing itu kan tidak semudah cerita. Saya seluruh peternak cacing kalau ketemu saya bilangi satu. Kalau bisa buat harga cacing harga 4.000, buat sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa buat harga cacing 4.000, jangan ternak cacing. Kecuali dibutuhkan. Cacing itu hebatnya satu jadi 2, ini cuma dalam waktu 2 bulan. Cacing. Apa yang diperlukan dalam cacing? Yang pertama lembab, tempatnya lembab. Pertama kali cacing itu kasih tanah biasa boleh, kasih gedebok pisang boleh, kasih sampah boleh. Apa yang paling bagus media untuk cacing? Kompos tadi yang saya bilang. Jadi yang buat kotak tadi, ini Bapak Ibu ketika setelah 2 bulan dia jadi warna hitam dan sudah tidak panas dan dingin, tapi minta maaf, serpian-serpian daun masih ada, serpian-serpian rumput masih ada. Kalau di tempat kami di pusat ini saya jadikan sebagai media cacing yang harus kita buat bak Pak. Lawannya cacing yang paling bahaya tikus, yang kedua kadal. Kadal itu pemakan cacing yang banyak. Jadi kalau bisa membuat tempatnya cacing harus terpagar, terus tertutup. Atau kalau seandainya bisa dalam satu rumah sekalian begini, hampar di bawah, tapi semua tertutup, sirkulasi udara cukup. Jadi usahakan tidak ada cecak, tidak ada tokek, tidak ada kadal, tidak ada tikus, karena itu hama. Nah setelah ini cacing hidup di sini. Biarkan saja dia akan berkembang. Intinya cacing 1 akan menjadi 2 dalam waktu 2 bulan. Tinggal memberi makan. Pakan cacing yang paling disenangi kalau punya sapi. Kotoran sapi dikasih air panas, sudah taruhkan di situ akan senang sekali. Kenapa kok harus dikasih air panas dulu? Kalau cacing ini nanti diberikan ke ternak, kalau dia banyak mengandung E. coli, bakteri E. coli, maka yang terjadi adalah ayamnya yang sakit. Kalau seandainya cacing ini nanti dijual untuk obat-obatan orang, maka yang terjadi adalah orangnya akan sakit perut. Karena itu saya minta tolong pakan yang diberikan kita kasih air panas dulu. Kalau seandainya Pak saya kepingin cacingnya lebih cepat besar, pakai sayur, pakai limbah rumah tangga. Kalau boleh limbah rumah tangganya tadi difermentasi dulu. Fermentasinya seperti apa? Seperti membuat pakan untuk ayam. Diberikan di situ cacingnya akan cepat besar. Nah,
Panen cacingnya tinggal ditumpuk aja bentuk gunung seperti ini, dia akan ngumpul di paling atas. Sudah selesai, dibongkar pelan-pelan, dia akan diambil. Telurnya biarkan lagi, tambah lagi. Lah cacingnya baru dikeluarkan untuk pupuk. Cacing ini Bapak Ibu kalau di tempat kami, semua pelatihan kami sebenarnya ada 23 materi. Salah satunya sebenarnya cacing dan maggot biasanya. Karena apa, ini dipaket di pakan bebek dan pakan ikan. Tapi karena waktu kita 2 hari kan tidak mungkin saya kan selesaikan semuanya, tambah pusing jenengan nanti. Oke, kalau media belut Mas, tadi kan sudah punya cacing nih, tinggal campur getebok dijadikan media belut, sudah selesai. Dan saya jamin bagus sekali. Oke, kira-kira siap.